Assalamualaikum Ustadz, saya Nindya dari Pamulang. Pengen nanya, saya itu kan punya guru ngaji, seorang ustazah. Nah, dia itu mempunyai seorang anak, ada 6. Nah, dari SD itu udah dimasukin ke pondok pesantren. Nah, itu tuh maksudnya dididiknya itu harus dari kecil. Nah, terus dia itu kan belajar ilmu sampai S3. Dan itu dia ilmunya itu tentang hadis-hadis Allah, tentang isinya tuh tentang Al-Quran. Nah, itu dia mengesampingkan keluarganya, suaminya dan anak-anaknya itu demi untuk menuntut ilmunya. Tapi sebelumnya redo sebenarnya. Itu hukumnya gimana? Terus itu merupakan ilmu dunia, termasuk ilmu dunia dan akhirat enggak? Apa patut dicontoh juga? Makasih, Tat. Terima kasih. Dan ini case-nya wanita ya, Mbak ya? Ini wanita tadi ya pertanyaannya, objeknya wanita ya? Iya, terima kasih. Iya, Ustazah. Iya, terima kasih Jazakallah khair atas pertanyaannya. Yang pertama, Islam itu kan agama proporsional ya. Nabi bersabda, dan hadis ini ada juga dalam Riyadhus Shalihin, fa'ati kulladzi haqqin haqqah. Berikanlah setiap pihak haknya masing-masing. Jadi ketika dia seorang wanita bersuami, maka dia harus tunaikan hak suami. Dia harus tunaikan hak anak-anak secara proporsional. Semuanya harus kita berikan. Itulah Islam. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, kita tahu salah satu fikih dalam maslahat mudarat, kita harus mengedepankan fardu ain di atas fardu kifayah. Fardu ain di atas fardu kifayah. Melayani suami, lalu berkhidmat kepada suami itu fardu ain. Fardu ain. Nabi mengatakan, "Idza shalatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at ba'laha qila laha udkhuli al-jannata min ayyi abwabiha syi'ti." Jika seorang wanita salat 5 waktu, puasa Ramadan, lalu menjaga kehormatan dan kemaluannya, lalu dia taat kepada suaminya, maka dia akan diumumkan pada hari kiamat. Dengan penuh kebanggaan, masuklah engkau ke dalam surga dari pintunya yang engkau pilih. Jadi ini prioritas untuk seorang wanita yang bersuami. Adapun belajar sampai S3, fardu kifayah. Artinya jika sudah ada yang belajar, maka kita nggak diwajibkan lagi untuk belajar sampai tingkat tersebut. Oleh karena itu jika dia belajar sampai dia melalaikan suaminya, sampai dia nggak ngurus anak-anaknya dengan maksimal, maka ini perlu diberikan catatan. Tapi itu kalau ya, kita nggak memvonis seseorang, setiap orang paling tahu kondisi dia masing-masing. Intinya bisa nggak jalan semuanya? Kalau bisa jalan semuanya bagus. Tapi kalau enggak, prioritaskan yang utama dan yang wajib ain. Yang wajib ain. Itu yang kedua. Yang ketiga, tadi sempat disinggung masalah anak yang dipondokkan dari kecil ya, dari SD. Yang perlu kita camkan, kewajiban mendidik anak itu kewajiban orang tua. Kewajiban orang, bukan kewajiban sekolah atau pondok, itu orang tua. Nabi mengatakan tentang wanita, wal mar'atu ra'iyatun wa mas'ulatun an baiti zawjiha wa auladih. Wanita itu adalah pemimpin dalam masalah rumah dan masalah anak-anaknya, dan dia akan ditanya tentang rumah dan anak-anaknya tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman juga dalam surat At-Tahrim ayat 6, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang beriman, jagalah diri Anda dan keluarga Anda dari siksa api neraka. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu mengatakan, menjaga keluarga dari api neraka adalah dengan mengajarkan agama. Jadi tanggung jawab mengajarkan istri dan anak-anak, atau tanggung jawab mengajarkan anak-anak itu orang tua. Makanya para ulama memberikan sebuah bait, al-ummu madrasatun idza a'dattaha a'datta jilan thayyibal a'raq. Ibu adalah sebuah madrasah. Kalau Anda persiapkan ibu yang salehah, ibu yang cerdas, ibu yang pandai, maka Anda baru saja mempersiapkan generasi robbani yang kuat dan baik. Jadi kewajiban kembali kepada ayah dan ibu. Oleh karena itu jangan langsung berpikir pondokan. Usahakan dulu kita yang mendidiknya. Dan ini salah satu masalah ilmu loh. Salah satu masalah ilmu. Nabi mengatakan idza mata ibnu adam in qata amaluh. Jika kita meninggal, maka terputuslah seluruh amal ibadah kita kecuali 3. Ada yang ingat nggak? Yang pertama apa?
Shadaqatin jariyah, sedekah yang mengalir. Yang kedua, ilmu yang yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, waladun saleh yada'ulah, anak yang soleh yang senantiasa mendoakan dia. Ilmu yang bermanfaat. Nah, ini salah satunya kita belajar. Ini kan kita akan jadi bapak atau calon bapak, calon ibu. Kita harus belajar sehingga kita paling enggak mendapatkan 2 atau 3-tiganya di atas. Bukan hanya anak yang soleh tapi ilmu. Dan paling tidak anak kita yang kita ajarkan. Mungkin kita nggak bisa jadi ustadz untuk menyebarkan ilmu. Mungkin kita nggak bisa jadi kiai untuk menyebarkan ilmu. Tapi pasang target, nggak usah muluk-muluk. Tapi misalnya begini, pasang target anak saya harus bisa Al-Fatihah dari saya. Itu penting. Karena ketika anak kita bisa membaca Al-Fatihah dari kita, maka setiap anak kita sholat dan membaca Al-Fatihah kita dapat pahala. Jadi 17 kali pahala. 17 kali pahala. Karena minimal dia baca Al-Fatihah setiap hari 17 kali ketika dalam sholat wajib. Jadi minimal Al-Fatihah dari saya. Minimal anak saya ngerti sholat tuh dari saya. Maka setiap dia sholat kita dapat pahala. Dia sholat subuh kita dapat pahala. Dia sholat duhur kita dapat pahala. Dia sholat asar kita dapat pahala. Jadi setiap hari kita dapat 2 pahala sholat subuh, 2 pahala sholat duhur, 2 pahala sholat maghrib, atau asar, 2 pahala sholat maghrib, 2 pahala sholat isya. Itu kalau anaknya 1. Kalau anaknya 13 berarti 14 sholat subuh, 14 sholat duhur, 14 sholat asar, 14 sholat maghrib, 14 sholat isya. Jadi targetnya gitu lah. Kalau kita nih calon kepala rumah tangga atau suami, target istri kita ngerti sholat dari kita gitu loh. Jadi kita ajarin sujudnya gini yang gitu loh, dibenerin sujudnya. Biar setiap dia sholat, istri kita sholat, kita dapat pahala. Kan lumayan sehari 2 sholat subuh, 2 sholat duhur, 2 sholat asar, 2 sholat maghrib, 2 sholat isya. Itu kalau istrinya 1, kalau istrinya 4 gimana? Loh, iya kan berarti kan 5 pahala sholat subuh dan seterusnya. Jadi ini yang harus membuat men-trigger kita. Belajar terus dakwahkan. Jadi jangan dikit-dikit panggil guru ngaji kita. Kalau bisa basic-basic baca Quran tuh kita ngajarin. Kan ini investasi, kita mungkin nggak mungkin punya jamaah yang ribuan, yang ratusan. Paling anak-anak deh. Semua harus bisa sholat dari saya. Semua harus tahu konsep la ilaha illallah, ini paling penting. La ilaha illallah, itu dari saya. Maka setiap detik anak kita meyakini la ilaha illallah, kita dapat pahalanya 24 jam. Baru yang dalam-dalam urusan guru ngajinya deh tuh. Tapi yang basic, itu kita. Jadi jangan dikit-dikit pondok, jangan dikit-dikit panggil guru ngaji, jangan dikit-dikit Islamic school. Kita tanamkan bahwa kita yang berkewajiban. Usaha dulu, baru setelah itu kita pikirkan. Allah Ta'ala. Dan tidak semua anak harus dipondokkan. Ini salah satu tren yang mungkin perlu direnungkan adalah tren memondokkan anak tanpa mempertimbangkan banyak hal. Dan orang tua merasa bersalah ketika ngobrol sesama teman pengajian dan teman-temannya sudah mondokin anak, dia belum mondokkan anaknya. Ini keliru. Karena setiap orang beda. Sebelum memondokkan anak, yang pertama kali harus kita lihat bagaimana bakat anak. Karena kecerdasan macam-macam. Ada anak yang cerdasnya dalam sisi linguistik, ada yang cerdasnya dalam sisi saintik, dan seterusnya. Nggak bisa main-main pondok, main pondok, main pondok, dan main pondok. Kalau anak kita bakatnya jadi seorang dokter yang handal, kenapa dia nggak sekolah kedokteran? Islam membutuhkan dokter-dokter handal. Jadi lihat bakat anak kita. Lalu yang kedua, persiapan mentalnya. Karena di pondok pesantren di negeri ini itu sangat mengandalkan kesadaran si santri dan mental si santri. Kalau mentalnya kuat itu bisa habis. Maka mentalnya siap nggak nih pisah dengan orang tua? Itu yang harus kita. Dan yang ketiga, minat dan kecenderungannya nggak bisa kita paksain anak. Kan yang mau pondok dia, bukan kita. Jadi jangan sampai itu obsesi orang tua. Maksa anak one day one juz atau 1 bulan 1 juz gitu. Pokoknya ditekan, dikasih target yang sangat berat. Orang tuanya Iqra jilid 3 aja belum khatam. Ini gimana sih? Ya orang tuanya ngaji juga dong. Oleh karena itu ini yang perlu kita camkan bersama-sama. Ada salah satu kejadian, ada seorang ibu dengan niat baiknya memasukkan anaknya ke pondok, niatnya nggak ada apa-apa. Biar anaknya jadi baik, tapi anaknya nggak siap. Anaknya nggak siap, dan yang ditangkap anaknya, ibunya mau membuangnya. Akhirnya mulai detik itu anaknya benci sama ibunya. Benci sama ibunya. Dan begitu pulang dari pondok, pokoknya konsep anaknya ibu minta A, saya B. Ibu minta B, saya A.
Pokoknya bagaimana membuat ibu kesal, membuat ibu marah, membuat ibu kecewa. Ibu harus mengalami apa yang saya alami di pondok. Ini karena nggak siap main pondokin anak. Pelajari dulu, nggak semua orang demikian. Dan para ulama-ulama kita nggak semuanya anaknya mempelajari ilmu agama sampai jenjang yang tinggi. Semua memiliki bakat, kecenderungan, kesiapan masing-masing, mungkin itu. Atur nuhun Ustaz, terima kasih. Okay.